Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang resiko telat bayar di aplikasi pinjaman online legal yaitu Kredit Pintar. Ya, seperti yang kita tahu, Kredit Pintar merupakan salah satu pinjol yang besar dan juga nasabahnya banyak, serta nggak menutup kemungkinan DC-nya pun juga sangat-sangat banyak. Dan bahkan ini terbukti DC dari Kredit Pintar itu hampir ada di setiap kota yang ada di Indonesia. Jadi sudah bisa dipastikan ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar, maka akan ada DC lapangan yang datang ke rumah. Nah, kita akan bahas kali ini jika kita telat bayar sampai 1 tahun atau telat bayar 365 hari di Kredit Pintar, kira-kira apa saja sih yang akan terjadi? Oke, di sini saya kumpulkan berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah telat bayar lebih dari 1 tahun ya, teman-teman. Anggap aja ya ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun dan lain sebagainya. Intinya adalah yang rata-rata lebih dari 365 hari telatnya di Kredit Pintar. Jadi yang pertama sudah pasti di bulan-bulan pertama di awal-awal kalian galbay atau telat bayar akan banyak telepon, akan banyak kontak-kontak yang menghubungi kalian. Ya ibaratnya nomor-nomor nggak dikenal ini pada nelponin kalian pada WA dan lain sebagainya. Itu memang adalah proses penagihan pertama kali yang akan kalian terima ketika telat bayar di Kredit Pintar. Nah sekarang yang kedua adalah DC lapangan datang ke rumah. Pertanyaannya adalah kapan sih DC lapangan Kredit Pintar akan datang ke rumah untuk menagih? Jawabannya adalah tergantung lokasi dan daerah kalian. Apakah di daerah kalian banyak yang galbay? Apakah di daerah kalian banyak nasabah-nasabah yang telat bayar juga yang berdekatan rumahnya? Atau apakah di daerah kalian memang tersedia DC lapangannya atau tidak? Ya, mau didatengin DC atau tidak ini sebenarnya tergantung juga prioritasnya dari jumlah nominal pinjaman kalian. Semakin besar pinjamannya akan semakin tinggi kemungkinan untuk semakin diprioritaskan untuk didatengin DC pinjol dari Kredit Pintar. Jadi, buat kalian gak perlu takut, kalian gak perlu panik ketika DC datang ke rumah. Hadapi aja, terima aja, dan juga kalian harus menanyakan identitas serta surat tugas lengkap dari DC yang mengaku Kredit Pintar tersebut. Ini menghindari untuk kasus-kasus penipuan yang sering kali terjadi, yaitu modus menyamar sebagai DC, meminta uang, dan lain sebagainya. Ini penting banget biar kalian tidak tertipu ke depannya ya teman-teman. Nah selanjutnya apa lagi? Nah dari 365 hari ini banyak yang sudah ditengin selama 2 kali ya, sebanyak 2 kali. Itu kisaran itu kalau nggak salah di kisaran lebih dari 2 bulan atau mungkin 40 hari ke atas lah itu ditengin pertama. Tapi itu katanya sih cuman ngasih doang, ngasih dokumen dan ngasih penagihan. Bukan yang nagih yang intens gitu enggak, tapi cuman sebentar aja. Cuman ngingetin aja harus dibayar. Ya maklum kan baru mau sebulan doang kan. Nah sekarang yang kedua adalah DC ini akan datang lagi setelah telat bayar lebih dari 3 bulan atau 4 bulan. Jadi akan ada 2 DC lapangan yang datang. Nah ini tidak bisa dipastikan pasti 2 ya. Tapi yang jelas 1 DC lapangan sudah pasti akan datang untuk menagih ya. Untuk meminta pertanggungjawaban, untuk meminta kesepakatan kapan bisa membayar dan lain sebagainya. Nah selanjutnya otomatis slik OJK kalian pun juga akan lihat bahwa kalian gagal bayar dan stik OJK kalian akan jelek ya, atau call-nya mungkin lebih dari 1 lah, pokoknya parah. Karena itu penting banget karena ini adalah sanksi yang paling berat menurut para pinjol kepada nasabah. Karena nasabah sekarang ini udah mulai nggak takut dengan ancaman pidana, terus kemudian ancaman perdata. Jadi makanya mereka mengambil dari sisi ancaman seperti itu. Ya itu adalah cara-cara teror-teror masing-masing pinjol mempunyai perbedaan masing-masing. Saya rasa untuk Kredit Pintar juga tidak akan sebar data ya. Saya rasa Kredit Pintar juga tidak akan melanggar aturan-aturan atau bertindak sebagai DC yang ekstrim, enggak. Tapi mereka tentu saja akan menjaga nama baik perusahaannya, dan siapa sih yang mau perusahaannya kena teguran OJK kalau bertindak seenaknya. Nah PR buat teman-teman di luar sana yang telat bayar Kredit Pintar atau gagal bayar Kredit Pintar, buat teman-teman yang punya pengalaman atau teman-teman yang ibaratnya kena penagihan dengan DC atau kebetulan apes dapat DC yang kasar, coba teman-teman kumpulkan buktinya, rekam, terus kemudian kalian laporkan ke OJK atau kalian laporkan juga ke Kredit Pintarnya langsung. Karena jujur aja, DC itu kadang sulit sekali untuk dikontrol oleh aplikasi pinjaman online itu sendiri karena mereka adalah pihak ketiga dan mereka dibayar untuk melakukan penagihan ke kalian. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.